Contoh 2.3 ini melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kita membuktikan apakah sebuah pemetaan atau sebuah fungsi itu merupakan sebuah transformasi. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, untuk masalah-masalah yang seperti ini akan ada dua jenis. Yang pertama itu adalah di mana kita disuruh membuktikan apakah pemetaan atau fungsi itu sebuah transformasi ketika diberikan definisi-definisi. Yang jenis kedua adalah kalau diberikan rumus dari pemetaan atau fungsi itu sendiri. Nah, untuk yang tipe yang pertama, ketika diberikan definisi, contoh soalnya seperti di contoh 2.3 ini. Jadi, andaikan sebuah titik A merupakan elemen dari R2 atau elemen dari sebuah ruang dimensi 2, di mana pemetaannya daerah asalnya adanya di R2 dan daerah nilai atau daerah hasil juga ada di R2. Pemetaan ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, TA sama dengan A. Karena di sini memakai lambang T, berarti pemetaan di sini, pemetaannya itu namanya atau simbolnya T atau pemetaan T lah kita sebut. Jadi kalau TA sama dengan A itu mau mengartikan bahwa hasil pemetaan dari titik A adalah A itu sendiri, atau bayangan dari titik A adalah A itu sendiri. Yang kedua, apabila titik selain titik A. Nah, di sini dipakai simbolnya itu adalah P tidak sama dengan A. Apakah artinya ini hanya titik P? Tidak. Jadi P di sini mewakili titik-titik selain titik A. Jadi bisa saja soalnya saya ganti misalkan S tidak sama dengan A, B tidak sama dengan A, hanya untuk menunjukkan apa yang terjadi atau bagaimana hasil pemetaan kalau titiknya itu selain titik A. Karena di definisi pertama sudah disebutkan titik A. Nah, untuk titik yang selain titik A, di mana di sini disimbolkan dengan P, di mana P tidak sama dengan A, maka pemetaan dari si titik P ini adalah sebuah titik juga. Di sini disimbolkan dengan titik Q. Nah, hasil pemetaannya seperti apa? Titik Q ini adalah ternyata titik tengah dari ruas AP, atau ruas garis AP. A-nya apa? A-nya merujuk di definisi pertama, atau A-nya merujuk di titik A. Jadi kalau mau dibahasakan secara sederhana gini ya. Jadi kalau si A, pemetaannya adalah A sendiri. Kalau si titik atau titik yang selain titik A, maka hasil pemetaan atau bayangannya adalah sebuah titik juga, di mana titik tersebut adalah titik tengah dari titik tersebut, merupakan titik tengah dari ruas garis titik tersebut dengan titik A. Nah, kita disuruh menentukan apakah pemetaan ini sebuah transformasi. Karena ini masih berupa bentuk pemetaan, maka langkah-langkahnya berarti kita buktikan dulu apakah sebuah fungsi. Siapa tahu ketika kita buktikan fungsi saja dia sudah tidak berlaku gitu, atau tidak benar, ya otomatis tidak bisa lagi kita lanjutkan ke pembuktian transformasi, karena seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa transformasi itu adalah sebuah fungsi bijektif. Otomatis ya dia harus berupa fungsi dulu gitu. Kalau sudah fungsi saja kita masih buktikan apakah dia itu bijektif ya. Nah, ketika diberikan definisi-definisi dari masalah-masalah pembuktian transformasi seperti ini, maka kita dituntut untuk bisa memvisualisasikan atau menggambarkan kondisi tersebut secara geometri sederhana gitu. Intinya untuk membantu kita memvisualisasikan dan memahami maksudnya ini seperti apa, atau keadaan atau kondisinya seperti apa gitu. Kalau di sini disebut ada sebuah titik A yang hasil pemetaannya adalah A, berarti otomatis saya harus punya nih titik A. Titik A ini harus ada gitu. Nah, setelah itu adalah titik-titik selain titik A, mau titik P, mau titik Q, mau titik R, terserah, yang penting titik selain titik A. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka yang pertama kita harus bisa untuk memvisualisasikannya. Jadi gambar setiap orang bisa saja berbeda gitu dengan yang lain. Jadi yang pertama saya punya sebuah titik A. Oke. Di definisi yang pertama disebutkan pemetaan atau hasil pemetaan dari A adalah A itu sendiri. Maka titik A ini ya sama juga dengan bayangannya, yaitu TA.
bayangan dari pemetaan T. Terus ada lagi titik-titik lain, misalkan di sini ada titik S misalkan. Terus ada titik lagi, titik M misalkan. Titik P ini ya. Boleh, karena sini disebutkan dengan mewakili P, boleh saja ada titik P. Nah, untuk titik-titiknya ini bagaimana dengan bayangannya gitu, dengan pemetaan si T ini. Kalau titik A kan jelas TA. Nah, titik S, titik P, titik M ini bayangannya yang mana? Nah, bayangannya dia memakai definisi yang kedua, yaitu kalau titiknya selain titik A, maka hasil bayangan adalah sebuah titik yang merupakan titik tengah dari titik tersebut dengan garis A. Ada ruas garis nih, ruas garis titik A dengan titik yang lain. Maka langkah pertama ya saya buat dulu ruas garisnya. Ruas garisnya berarti saya tinggal tarik dari si titik A ke titik S, titik A ke titik P, ruas garis AP, titik A ke titik M, ya ruas garis M. Maka untuk yang titik S, bayangan dari pemetaan ketika dipetakan dengan pemetaan P, bayangannya adalah titik tengah ruas garis AS, gitu. Berarti ya di sinilah, anggap sini titik tengahnya, maka inilah si titik yang merupakan bayangan dari, misalkan saya sebut aja titik ini dengan saya beri nama ya, nama titiknya adalah titik B misalkan. Maka titik B ini sama dengan TS. TS ini merupakan bayangan dari titik S. Bagaimana dengan P? TP-nya mana? Oh, TP-nya berarti ya titik tengah A dan P. Ini TP. Boleh disebutkan dengan titik lain. Titik M ya berarti titik tengah ruas garis A dan M. Maka disinilah TM. Nah, kalau sudah punya gambaran sederhananya, sudah bisa kita gambarkan, maka selanjutnya mudah untuk kita menentukan apakah dia merupakan sebuah fungsi bijektif gitu. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat modul kalian yang sama seperti ini, penyelesaian gambarnya seperti ini. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa bisa saja gambar setiap orang atau visualisasi setiap orang berbeda gitu. Bisa saja berbeda karena pemisalan titiknya yang dipakai mungkin hurufnya berbeda atau arah gambarnya juga berbeda, jadi bisa saja. Jadi di sini kalau yang di modul kalian berarti ada titik P, ini Q sama dengan TP, ini mungkin ada yang kurang di sini ya. Di sini A, ini juga sama dengan TA. Kalau ini titik R, maka ini bayangan dari si titik R disimbolkan titik S, jadi S juga sama dengan si TR. Yang pertama kita akan buktikan apakah pemetaan tersebut adalah sebuah fungsi. Bagaimana untuk membuktikannya? Pembuktiannya kembali ke definisi-definisinya tadi yang diberikan. Untuk membuktikan bahwa sebuah pemetaan fungsi, kita tahu bahwa fungsi itu adalah sebuah pemetaan di mana semua anggota di daerah asal itu harus punya teman di daerah hasil atau di daerah teman, dan temannya hanya boleh tepat satu. Berarti itu yang harus kita buktikan. Kita sudah tahu sebelumnya istilah-istilah yang ada dalam pemetaan atau fungsi dari beberapa himpunan, itu ada namanya peta, prapeta. Sudah tahu prapeta itu adalah anggota di daerah asal, sedangkan peta itu merupakan hasil pemetaan dari prapeta yang berada di daerah asal, dan si peta itu adanya di daerah hasil. Jadi untuk fungsi sendiri berarti kita harus membuktikan apakah semua prapeta itu punya peta dan dia hanya boleh punya satu atau tunggal peta. Ini saya bagi jadi dua bagian. Yang pertama ini, bagian yang pertama untuk membuktikan dia memiliki peta. Bagian yang kedua memiliki tepat satu peta. Kalau mau digabung nanti ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, kita kembali ke definisi. Yang pertama, untuk membuktikan apakah semua prapeta memiliki peta, atau istilahnya apakah semua yang ada di daerah asal itu adanya dan dia memiliki teman di daerah teman, atau daerah kawan, atau daerah hasil. Nah, yang pertama, kita punya definisi tadi adalah titik A. Terus yang kedua, titik selain titik A. Kalau untuk titik A, berarti kan daerah asalnya titik A itu. Nah, daerah teman atau pasangan dari titik A itu apa gitu, atau bayangannya apa? Jelas tadi bahwa TA sama dengan A, berarti bayangan dari A adalah A. Maka kalau untuk A, petanya adalah A. Bagaimana untuk titik yang bukan A? Maka petanya apa? Petanya adalah TP. Nah, sama saja definisi dua ya, di mana TP-nya adalah
TP adalah, misalkan TP-nya saya sebutkan dengan titik yang lain adalah key, di mana key artinya menunjukkan bahwa dia juga sebuah titik ya. Key adalah titik tengah ruas garis AP. Maka terbukti bahwa pasti setiap prapeta dengan dua kondisi yang tadi itu memiliki peta. Apakah dia memilikinya peta itu cuma tunggal satu? Ini B. Nah, untuk yang pertama ya, ketika prapeta adalah A, ini ada yang kurang ya, maksudnya di sini adalah ketika prapetanya A, maka petanya adalah tepat sebuah A. Jadi untuk A, maka petanya adalah tepat sebuah A. Dan untuk P tidak sama dengan A, maka petanya juga adalah tepat sebuah titik, yang titik Q. Misalkan ini, misalkan ya, di mana Q adalah sebuah titik tengah ruas garis AP. Maka terbukti bahwa setiap prapeta itu tepat memiliki tunggal peta atau tepat memiliki satu peta. Yang berikut kita harus membuktikan apakah sebuah pemetaan merupakan sebuah tadi fungsi sudah ya, berarti kita sekarang untuk membuktikan dia fungsi bijektif, karena transformasi adalah fungsi bijektif. Maka untuk membuktikan sebuah fungsi bijektif itu kita harus membuktikan satu, apakah dia fungsi injektif, dua, apakah dia fungsi surjektif, dan dua-duanya harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan merupakan fungsi bijektif. Nah, untuk fungsi injektif kita menggunakan pembuktian kontradiktif. Pembuktian kontradiktif itu apa? Pembuktian kontradiktif itu adalah ketika saya diminta untuk membuktikan sesuatu, maka yang saya lakukan adalah saya membuktikan kebalikannya gitu, atau yang bertentangan dengan apa yang mau saya buktikan. Jadi saya membuat sebuah asumsi baru, seolah-olah yang terjadi adalah ini, yang bertentangan dengan apa yang mau saya buktikan. Nanti baru kita lihat jelasnya seperti apa. Nah, karena kita ini ngomong titik, ada titik A, titik selain A, maka kita akan mengambil beberapa titik lain untuk kita buat dalam kondisi membuktikan apakah dia sebuah fungsi injektif. Di sini yang kita akan buktikan adalah titik selain titik A. Kenapa? Karena kalau kita pakai titik A dan titik B, misalkan itu sudah jelas bahwa nanti bayangannya pasti berbeda. Oh ya, sebelumnya kita recall kembali kalau fungsi injektif itu adalah saya bisa menyatakan bahwa sebuah fungsi adalah fungsi injektif jika ketika anggota dari daerah asal itu berbeda. Misalkan saya punya di daerah asal itu A dan A1 dan A2 gitu ya. Ketika A1 ini tidak sama dengan A2 di daerah asal, maka pemetaannya atau bayangannya itu juga tidak boleh sama. Jadi kalau misalkan saya pakai pemetaan T saja ya, berarti kalau daerah asalnya A1, A2, ketika A1-nya tidak sama dengan A2, maka T A1-nya juga tidak boleh sama dengan T A2. Itu kan fungsi injektif ya, itu yang mau kita buktikan. Jadi yang diambil di sini adalah dua titik yang mewakili titik-titik selain titik A. Ada titik P, ada titik Q di sini. Di mana jelas bahwa titik P tidak sama dengan titik Q, titik P tidak sama dengan A, Q tidak sama dengan A. Di sini keadaan yang kita pakai di sini adalah P, Q, dan A tidak segaris. Maksudnya apa? Mereka tidak berada dalam garis yang sama. Tapi nanti kita akan lebih jelas menggunakan visualisasi gambar untuk melihat kondisi apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang mau saya buktikan sebenarnya adalah ketika di sini saya sudah menyatakan bahwa beta tidak sama dengan Q, ini P dan Q ini kan adanya daerah asal ya. Maka yang mau saya buktikan adalah P, TP dengan pemetaannya T tadi ya, itu juga tidak boleh sama dengan TQ. Karena saya menggunakan pembuktian kontradiktif, maka yang akan saya lakukan adalah saya tidak langsung membuktikan yang ini. Tidak langsung membuktikan ini. Tapi yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah asumsi baru. Asumsi yang bertentangan dengan apa yang mau kita buktikan atau apa yang menjadi tujuan kita.
Jadi asumsi yang saya buat ini adalah karena TP-nya tidak sama dengan TQ yang mau saya buktikan, maka kebalikannya adalah TP sama dengan TQ. Oke, yang dikerjakan adalah yang ini. Jadi yang kita jabarkan itu adalah yang kita asumsikan. Apa yang akan terjadi ketika TP sama dengan TQ? Gitu. Sebelumnya ketika saya punya titik A dan titik-titik selain titik A, di mana titik-titik tersebut tidak sama, yaitu V tidak sama dengan Q di sini, maka kondisinya kan seperti ini kan, dengan ini titik P, ini titik Q. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini di sini titik Q, ruas garis titik tengahnya di sini T, P. Sekarang asumsi yang saya buat adalah TP sama dengan TQ. Maka coba dibayangkan apa yang akan terjadi dari dua garis ini ketika si TP itu sama dengan TQ. TP ini sama dengan TQ. Atau menjadi titik yang sama. Maka yang terjadi, kalau di kondisi ini, dua garis ini hanya memiliki satu titik sekutu atau titik potong di titik A, namun ketika TP sama dengan TQ, itu berarti dua garis ini kemudian menjadi seperti ini. Ini titik A, karena TP sama dengan TQ, maka TP dan TQ akan nampak seperti satu titik gitu. Karena dua titik ini menjadi sama. Apa yang akan terjadi dengan garis? Kalau dua buah ruas garis atau dua buah garis dia memiliki titik potong lebih dari satu, at least dia punya dua titik potong, maka dua garis tersebut akan berimpitan. Atau kalau dilihat secara kasat mata akan nampak seperti satu garis. Maka kalau saya menggunakan asumsi ini, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan P dan Q-nya? Kita tahu bahwa tadi si TP ini merupakan titik tengah dari ruas garis AP. Dan si TQ ini merupakan titik tengah ruas garis AQ. Jadi kalau TP dan TQ-nya di sini, titik ini, otomatis ya anggap ini merupakan titik tengah, berarti ini anggap sama ya. Maka disinilah titik P, disinilah juga titik Q. Karena di sini titik P dan titik Q, berarti saya mendapatkan bahwa P sama dengan Q. Nah, kita bandingkan dengan apa yang saya punya sebelumnya, apa yang kita punya sebelumnya, dan apa yang kita dapat. Kita membuat asumsi yang bertentangan dengan apa yang kita buktikan. Ternyata yang saya dapat ini bertentangan. Di sini saya dapatnya P sama dengan Q, padahal di data yang saya punya adalah P tidak sama dengan Q. Karena yang saya dapat tidak sama dengan kondisi yang kita mau buktikan, itu, maka yang terjadi adalah asumsi yang saya buat ini bernilai salah. Jadi TP sama dengan TQ ini bernilai salah. Kalau ini bernilai salah, maka otomatis TP yang tidak sama dengan TP tidak sama dengan TQ ini bernilai benar. Karena ini bernilai benar, maka terbukti jika P tidak sama dengan Q, maka TP tidak sama dengan TQ. Ketika ini terbukti, maka terbuktilah bahwa fungsi ini merupakan fungsi injektif. Oke. Nanti diperhatikan beberapa kali jika masih bingung. Yang kedua, kita akan buktikan apakah ini merupakan fungsi surjektif. Membuktikan fungsi surjektif, maka fokus kita apa? Fokus kita adalah daerah nilainya atau petanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, yang dipakai di modul ini adalah TX sama dengan Y. Kok tiba-tiba ada TX sama dengan Y ya gitu. Nah, ini sama saja ya, ini simbol yang dipakai untuk mewakili daerah asal. Ini X untuk mewakili semua titik-titik daerah asal, sedangkan Y ini mewakili semua titik-titik di daerah hasil. Gitu. Kita kan tahu tadi TX itu kan daerah hasil atau bayangan dari X. Kalau saya punya X, maka saya punya
bayangannya itu TX. Nah, di sini kita supaya mempermudah dalam menulis dan memahami, TX ini saya simbolkan lagi menjadi Y. Oke, disamakan dengan Y. Nah, berarti ini sekarang fokus kita ini adalah Y ini. Y ini. Jadi akan dibuktikan apakah setiap Y ini mempunyai X, karena sudah kita pakai simbol TX sama dengan ini. Apakah semua X itu memiliki, apakah semua Y itu memiliki X. Nah, berarti kita lihat dulu Y-nya itu apa saja kemungkinannya. Tadi ini tentang pemetaan titik. Dan tadi jelas bahwa kalau di daerah asalnya titik A, atau yang mau dikatakan titik A, hasilnya titik A juga gitu. Jadi A juga sebagai Y kan, atau A juga sebagai daerah hasil, karena tadi kita tahu bahwa titik A itu dipetakan juga dengan A, atau pasangannya juga A, karena TA sama dengan A kan, berarti A pasangannya A, berarti A juga ini masuk dalam daerah hasil atau daerah kawan. Jadi yang pertama, definisi yang pertama yang kita ambil adalah Y sama dengan A. Jadi yang di sini bukan daerah asal ya, tapi kita ngomong daerah hasil. Jika Y sama dengan A, lihat sini prapeta, bukan peta ya. Berarti pasangannya di daerah asal ya. Prapetanya adalah A sendiri. Kenapa? Karena dari definisi 1, yaitu TA sama dengan A. Dengan kata lain kita dapat bahwa X-nya sama dengan A, karena X tadi melambangkan daerah asal. Jadi untuk Y sama dengan A, terdapat X, di mana X itu adalah A. Kemungkinan yang kedua, tadi kita juga lihat bahwa hasil bayangan dari titik-titik selain A ya pasti kan titik-titik juga kan. Nah, ini juga titik-titik, berarti kita bisa misalkan juga bahwa yang kedua hasil bayangannya atau petanya juga adalah titik-titik yang selain titik A. Nah, bagaimana untuk yang titik-titik selain titik A? Apakah juga ada X-nya gitu, seperti yang pertama yaitu X-nya sama dengan A? Ya ada, kita lihat dari definisi yang kedua. Terdapat X-nya atau prapetanya, ini kita ngomong prapeta ya, prapetanya juga adalah X, di mana kondisi yang terjadi X-nya itu adalah apa? X-nya itu adalah sebuah titik lain di mana si Y ini atau yang daerah asal ini merupakan titik tengah dari si titik A dengan titik tersebut, atau bisa dituliskan seperti ini. AY sama dengan X ini menyimbolkan mengartikan bahwa Y adalah titik tengah dari AX. Tahu tadi bahwa Y ini kan daerah hasil atau pemetaannya kan, dia adalah sebuah titik tengahnya. Nah, jadi kalau Y-nya adalah ini yang perjelas ini ya, Y adalah titik tengah. Jadi untuk Y yang tidak sama dengan A, terdapat juga sebuah X di mana AY sama dengan YX. Dalam hal ini jelas bahwa X-nya juga pasti bukan A, karena X-nya A itu ada di definisi 1. Nah, karena dua-duanya terbukti, untuk setiap Y terbukti memiliki X, demikian dikatakan bahwa ini merupakan sebuah fungsi surjektif. Oke, karena dua-duanya terpenuhi bahwa objektif dan subjektif, maka terpenuhilah bahwa dia fungsi objektif. Dengan kata lain, terbukti bahwa ini merupakan sebuah transformasi. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Buktikan, kalau disebutkan di soal itu pemetaan, maka kita harus membuktikan dia fungsi. Terus yang kedua, buktikan dia fungsi injektif. Terus ketiga, buktikan fungsi subjektif. Ketika terpenuhi semua, maka terbukti bahwa dia bijektif, otomatis dia adalah sebuah transformasi. Nah, jenis soal yang kedua adalah soal yang memberikan rumus di contoh 2.4. Kita di sini memiliki sebuah fungsi. Nah, di sini sudah disebutkan fungsi ya, berarti tidak perlu lagi kita buktikan dia fungsi. Fungsinya itu adalah f besar x, y sama dengan 2x tambah 1, y kurang x. Nah, kalau kalian perhatikan rumusnya, apakah sama dengan rumus yang biasa kita dapat ya? Misalkan saya punya rumus fungsi, kan ditulisnya kan f kecil ya, misalkan f x sama dengan 2x tambah 1. Terus saya tanya kalau f3-nya berapa ya gitu. Berarti kan ini di rumusnya adalah fx sama dengan 2x tambah 1 ya, kalau ditanya f3 ya berarti x-nya ini yang saya ganti dengan nilai 3.
2 kali 3 tambah 1, maka saya dapat F3-nya adalah 7. 7 ini apa? 7 ini adalah pasangan Y-nya kan? Kan ini kalau kita ngomong fungsi, kita mau taruh di sumbu koordinat kartesius kan? Ini yang terjadi ini X, ini Y kan? Jadi kalau X-nya 3 di sini Y-nya adalah 7 gitu. Jadi yang terbentuk adalah ini titik 3,7, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau ketika nilai X-nya 3, Y-nya adalah 7 dengan fungsinya 2X tambah 1. Jadi rumus fungsi ini membantu kita untuk menentukan pasangan dari setiap X itu pasangannya berapa-berapa saja kan, yang kita tahu ya. Nah, ini berbeda dengan yang ditransformasi. Karena transformasi ini langsung kepada pemetaan, dia pemetaan yang dari titik-titik. Jadi kalau saya punya titik, misalkan saya punya titik A misalkan. Terus saya petakan dengan sebuah pemetaan, hasil pemetaan dari titik ini titik apa gitu. Misalkan yang dapat adalah A aksen gitu. Jadi hasil pemetaan dari A adalah A aksen. Jadi pasangan yang diberikan sini adalah pasangan titik X dan Y yang nanti menghasilkan juga petanya adalah sebuah titik, berbeda dengan fungsi yang kita tahu selama ini yang kita sudah belajar. Kalau pasangannya X, Y, himpunan pertamanya itu adalah X, himpunan keduanya adalah Y kan. X-nya dipetakan dengan Y. Ketika X-nya dimasukkan ke rumus, dapat bayangannya apa ya? Bayangannya adalah Y. Tapi kalau di transformasi yang saya punya itu adalah titik itu sendiri. Ini kan pasangannya untuk mendapatkan titiknya. Sedangkan kalau di transformasi yang saya masukkan ke rumus fungsinya itu adalah titiknya. Jadi ketika saya masukkan sebuah titik, bayangannya titik apa ya gitu. Jadi X dan Y di sini ini langsung menimbulkan sebuah titik. Jadi kalau saya punya sebuah titik ini, bayangannya apa ya? Jadinya titik apa gitu. Otomatis kalau yang mau dipetakan titik, hasil pemetaannya juga adalah titik. Ya. Kalau mau saya gambarkan gitu ya, kalau saya punya rumus seperti ini, fx, y, 2x tambah 1, y kurang x gitu. Jadi misalkan nih, saya punya titik 1,2. Kalau rumusnya ini, nanti yang menjadi pertanyaan adalah hasil pemetaan atau bayangan dari titik 1,2 ini titik berapa, berapa gitu. Misalkan ini titik A, titik A-nya adalah 1,2. Kalau saya petakan atau saya transformasikan, nah saja ini sudah transformasi ya. Transformasi dengan rumusnya 2x tambah 1, y kurang x, bayangannya apa gitu. Bayangan dari titik A ini titik apa gitu. Tinggal saya masukkan ke rumusnya gitu. Jadi kalau dia awalnya 1,2 di daerah asal, maka daerah hasilnya itu adalah apa? Ya tinggal masukkan rumusnya. X-nya 1 ya berarti 2 kali 1 tambah 1, Y-nya 2, X-nya 1. Berarti bayangannya adalah 2 tambah 1, 3,1. Nah, jadi kalau saya anggap aksen itu adalah bayangan, maka dengan transformasi dengan rumus ini, ketika saya punya titik 1,2, maka bayangannya adalah titik 3,1. Itu gambaran supaya kita memahami maksud dari bentuk soal yang seperti ini nih apa gitu. Apakah X untuk cari daerah asalnya cuma X terus daerah hasilnya Y? Tidak, daerah asalnya itu adalah sebuah titik dan yang dihasilkan juga adalah sebuah titik. Atau daerah asalnya ada sebuah garis, yang dihasilkan adalah sebuah garis juga. Itu kalau kita ngomong tentang transformasi. Karena sudah dikatakan bahwa dia fungsi, maka tidak perlu kita membuktikan fungsi. Kita langsung buktikan apakah ada injektif dan surjektif. Karena ini sudah dalam bentuk rumus, maka dikerjakannya sangat mudah. Mudahnya kenapa? Karena ya selalu langsung saja secara aljabar dikerjakan. Ingat kembali, nah tadi rumusnya saya tuliskan di bawah supaya bisa kebaca di bawah. Yaitu 2x tambah 1, y kurang x. Ini rumusnya ya. Oke, maka kita langsung buktikan yang pertama, apakah dia injektif. Ingat, injektif
apa? Kalau saya punya dua yang berbeda di daerah asal, maka hasil pemetaannya juga berbeda. Jadi kalau saya punya dua titik yang berbeda di daerah asal, maka hasil pemetaannya juga haruslah dua titik yang berbeda. Nah, karena di sini rumusnya ini adalah X, Y, yang mana itu adalah sebuah titik, gitu. Jadi ini kita ambil pemisalan dua buah titik yang berbeda yang seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi saya punya dua buah titik yang berbeda di sini, maka yang akan saya buktikan adalah hasil pemetaannya juga dua buah titik yang berbeda. Ini harusnya F besar ya, seperti lambangnya yang di atas. Oke. Nah, jelas di sini ketika saya mau membuktikan ini karena pakai kontradiktif, maka asumsinya apa? Asumsinya adalah yang ini di bawah. Karena tidak sama, maka asumsinya ya berarti sama. Nah, yang saya kerjakan adalah yang diasumsikan. Seperti contoh yang pertama tadi. Tinggal kita masukkan sesuai rumusnya, karena rumusnya 2x tambah 1, y kurang x. Di sini yang diambil adalah ada dua buah titik, satunya x1, y1, satunya x2, y2. Jadi ketika kamu membuktikan bahwa hasil bayangan dari dua buah titik yang tidak sama, berarti langsung masukkan rumus F-nya. Berarti untuk yang x1, y1 jadinya untuk yang pertama 2x1 tambah 1, y1 kurang 1. Tidak boleh kebalik ya. Kalau x1 ya pasangannya y1. Itu sama dengan 2x2 tambah 1, y2 kurang x2. Dari sini tinggal diselesaikan secara aljabar biasa. Maksudnya apa? Ya karena ini pasangan x, y, ini kan sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa ada nih dua buah titik yang sama gitu. Benar, tidak. Maksudnya gitu. Jadi pasti x-nya ini sama dengan x, y-nya juga pasti sama dengan y. Baru dikatakan dua buah titik yang sama. Misalnya saya punya 1,2, titik 1,2 ya, yang sama dengan titik 1,2 ya 1,2. Tidak mungkin saya bilang 1,2 sama dengan titik 1,3. Tidak mungkin. Even dia x-nya sama dengan 1. Tapi kalau dikatakan sama ya berarti x dan y-nya harus sama. Maka yang kau kerjakan ketika kau asumsikan dia ini sama, yang pertama ini 2x tambah 1 ya harus sama dengan 2x2 tambah 1. Terus yang kedua y1 kurang x1 itu harus sama dengan y2 kurang x1. Ini yang dipilah satunya di sini. Bentuknya 2x1 tambah 1 sama dengan 2x2 tambah 2, 1. Itu apa yang kau dapat? Oh, ketika 2x1 tambah 1 sama dengan 2x2 tambah 1, ini kan ya berarti sama habis ya. Ini 2 sama-sama dikalikan 2, berarti x1 sama dengan x2. Nah, ketika di sini juga dilihat yang satu ya x1 sama dengan x1, y2 sama dengan x2. Kenapa tiba-tiba langsung ada y1 sama dengan y2? Karena sebelumnya kamu sudah dapat, gitu. Kita sudah dapat bahwa x1 sama dengan x2. Karena x1 sudah sama dengan x2, gitu. Ini sudah sama, berarti udah kita dilewati saja. Berarti jelas bahwa y1 sama dengan y2. Karena kalau 2x1 sama x2 ya x2 kurang x1 ya 0 kan. Karena sudah dapat sebelumnya bahwa x1 sama dengan x2. Oke, ternyata yang kita dapat adalah x1 sama dengan x2 dan y1 sama dengan y2. Itu berarti bisa saya tuliskan seperti ini. Kalau x1-nya sama dengan x2, terus y1-nya sama dengan y2, maka yang terjadi ini. Maka x1, y1 itu sama dengan x2, 2. Ternyata ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan yang di awal ini, yang tadi. Bahwa kita punya x1, y1 tidak sama dengan x2, y2. Maka ini hal ini kontradiksi dengan asumsi awal bahwa x1, y1 tidak sama dengan x2, y2. Sehingga asumsi ini salah. Karena asumsi yang ini salah, otomatis yang bernilai benar adalah fx1, y1 tidak sama dengan fx2, y2. Maka terbuktilah ini sebuah fungsi injektif. Oke. Sorry. Oke, selanjutnya kita lanjut ke membuktikan apakah dia surjektif. Nah, surjektif. Pokoknya kalau yang sudah diketahui rumus ya kerjanya ya aljabar. Jadi tidak susah, tidak perlu kau menggambar, menghayal, tidak perlu kira-kira ini titiknya di bagian mana ya, di bagian mana, dia langsung saja dipakai secara diselesaikan secara aljabar. Oke.
Seperti kita tahu tadi subjektif, kita akan membuktikan apakah setiap peta itu punya prapeta. Nah, di sini kita ditolong dengan kita membuat pemisalan nih. Pemisalan untuk bayangannya. Sebenarnya kan bayangannya tadi dituliskan f, x, y kan, daripada ribet kita misalkan saja yang A titik sebelum ditransformasi atau sebelum dipetakan ini x, y, hasil bayangannya adalah x aksen, y aksen. Kenapa ini misalkan seperti ini? Hanya untuk mempermudah nanti kita menyelesaikan secara aljabar daripada kita menuliskan fx, y dan lain sebagainya. Nah, maka akan dibuktikan untuk setiap x. Ini sebenarnya kan yang membuktikan adalah untuk setiap x aksen y aksen itu harus ada tepat satu ya, x, y. Dengan kata lain ya sama saja, saya harus membuktikan bahwa untuk setiap x aksen, untuk setiap y aksen harus tepat memiliki x dan tepat memiliki y. Oke. Tadi kita sudah misalkan untuk yang bayangannya adalah x aksen, y aksen, maka kita jabarkan satu persatu itu. Jabarkan satu persatu untuk yang x aksennya dulu. Tadi ingat rumusnya tadi fx, y sama dengan 2x tambah 1, y kurang x ya. Karena fx, y ini kita sudah misalkan dengan x aksen, y aksen, jadi jelas ya. X aksen ini adalah 2x tambah 1, y aksen ini adalah y kurang x. Maka x aksen sama dengan 2x tambah 1, y aksen sama dengan y kurang x. Kita mulai dulu dari yang karena kita akan menentukan bahwa setiap x aksen harus ada xy, maka ketika kau punya persamaan ini, kau harus ubah bentuk persamaannya dalam x sama dengan bla bla bla, sedangkan yang ini y sama dengan bla bla bla, karena yang kau cari adalah x dan y. Maka yang untuk yang pertama kita bisa dapat ketika x aksennya sama dengan 2x tambah 1, ini aljabar biasa, makanya tadi saya bilang ya hanya untuk aljabar, ini hanya aljabar biasa saja gitu. Maka 2x sama dengan x aksen kurang 1, x sama dengan x aksen kurang 1 per 2, atau dituliskan x aksen kurang 1 per 2. Atau agak bingung ini harusnya ada spasi dulu baru sebelahnya ya, nanti diperbaiki, yang penting dipahami. Maka x-nya sama dengan x aksen kurang 1 per 2. Yang kedua, saya punya y aksen sama dengan y kurang x. Karena saya mau cari nilai y, maka yang saya taruh di ruas kanan adalah y. Maka y sama dengan maka y sama dengan y aksen y aksen ditambah x ya. Sehingga dilanjutkan setelah itu, karena y sama dengan y aksen tambah x, dan kau sudah punya nilai x di sini, ya tinggal diganti gitu. Jadi harus diganti dengan yang ini. Karena kalau tidak masih ada nilai x saja, ini masih dalam x, berarti itu masih keliru, belum tepat. Maka y aksen ditambah x aksen kurang 1 per 2. Inilah nilai y. Sama di sini ya, ini hanya karena spasinya tidak ada. Maka y aksen tambah x kurang 1 per 2. Oke, jadi di sini sudah jelas, kita sudah mendapatkan nilai x dan y, maka lanjutannya adalah terbukti bahwa untuk setiap x, y, ini x aksen, y aksen memiliki prapeta x, y, di mana x-nya adalah ini, dan y-nya adalah ini yang di bawah, nanti dituliskan saja. Terbuktilah bahwa fungsi ini merupakan fungsi injektif. Karena memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan surjektif, berarti ini fungsi bijektif. Karena dia fungsi bijektif, maka dia sebuah transformasi.